Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat meskipun kita belajar dari rumah, oke? Nah, pada hari Rabu yang lalu kita mempelajari tentang ilmu fikih mengenai tanda-tanda balik. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan atau menerangkan kepada anak-anak mengenai materi yang lain atau di mapel yang Ustadz ajarkan yang lain, yakni akidah akhlak. Terima kasih. Oke, hebat. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bab baru atau hal yang baru. Nah, kemudian untuk yang mengenai Al-Maliku, Al-Azizu, Al-Qudusu, mengenai sifat-sifat Allah yang itu Ustadz anggap sudah selesai. Oke. Nah, kemudian hari ini kita mau belajar apa, Ustadz? Hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Duh, kenapa kok kitab-kitab Allah yang harus dipelajari, Ustadz? Kemudian kitab Allah yang diturunkan itu ada 4 yang itu kan, Ustadz? Iya, benar. Kitab-kitab Allah yang harus diyakini atau dipercayai, diimani ada 4. Yang harus diimani ada 4. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari kitab? Mempelajari tentang kitab. Jadi dalam setiap ajaran, dalam setiap syariat itu pasti ada pedomannya. Maksudnya pedoman itu apa? Pasti ada arahannya. Iya dong. Nah, contoh misal di sekolah misal di sekolah MIPAS pasti akan ada peraturan-peraturan, bener nggak? Nggak boleh rame mungkin ketika pelajaran, kemudian harus tidur siang, kemudian apalagi tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata kotor dan yang lainnya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Nah, kemudian tadi sudah ada yang menjawab bahwa kitab Allah yang wajib diimani itu ada 4. Oke, ada 4. Itu apa saja? Masih ingat? Oh, ternyata masih ingat. Taurat, Zabur, Injil, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Oke, terima kasih nak. Kemudian sekarang Ustadz akan menjelaskan satu persatu mengenai kitab tersebut. Oke, Taurat diturunkan kepada siapa? Masih ingat? Oke, hebat. Diturunkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ke Gunung Sina ya, Bukit Tursina. Oke, di Bukit Tursina itu Allah menurunkan kitab yang bernama Taurat. Nah, kemudian selanjutnya adalah Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah Injil diturunkan oleh Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Isa, mohon maaf. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kita tahu kitab Al-Quran adalah berupa kitab ya, yang agak tebal, terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. Nah, ada yang mengatakan kalau zaman dahulu kitab-kitabnya itu berupa sohifah. Sohifatun artinya adalah lembaran. Nah, lembarannya itu bisa dari kulit, bisa kulit hewan ya, bisa dari kulit hewan atau lempengan batu. Ya berarti harus diukir dulu. Nah, kemudian ataupun baru menggunakan kertas pun itu kan masih jarang ya. Jadi zaman dulu masih menggunakan lembaran. Lembarannya itu bisa dari kulit hewan yang sudah disamak. Ingat pelajaran tentang samak. Oke. Nah, jadi zaman dahulu seperti itu. Kemudian sekarang Ustadz lanjutkan lagi. Nah, mengenai kitab Taurat itu berarti mengenai undang-undang atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi larangannya apa, kemudian kewajibannya apa, itu dibahas dalam kitab Taurat. Pun begitu juga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu berisi tentang kewajiban seorang umat untuk menyembah Allah. Karena hanya Allah lah yang patut disembah. Itu diturunkan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Nah, kemudian selanjutnya adalah kitab Injil. Injil itu berarti kabar gembira. Nah, berisi juga tentang syariat-syariat sama. Kemudian selanjutnya ini. Untuk Al-Quran agak banyak karena memang itu adalah pokok bahasan kita. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan di 2 tempat. Ada Mekah, ada Madinah. Kalau dalam ilmu Quran hadis bisa yang disebut Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kemudian turunnya pada sekitar tahun 7 Masehi atau 700 tahun ke 700. Nah, kemudian diturunkan di 2 tempat itu tadi, di Mekah dan Madinah. Berisi apa? Berisi syariat atau ajaran Nabi terdahulu.
Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka kitab yang diturunkan adalah kitab pamungkas, kitab yang menganut, kitab yang membicarakan, kitab yang mengajarkan dari ajaran-ajaran yang terdahulu, Nabi terdahulu. Oke, jadi Al-Quran adalah kitab terakhir yang mana mencakup dari semua ajaran-ajaran yang ada. Oke, kemudian selanjutnya kalau anak-anak masih ingat dengan matan Aqidatul Awam atau syair Aqidatul Awam, insya Allah Saman akan familiar dengan syair yang berbunyi seperti ini. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanin ala khairil mala. Itu mengenai syair tentang 4 kitab yang sudah Ustadz sebutkan tadi, yang sudah Ustadz ajarkan tadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, dari keempat kitab ini semuanya wajib diimani, wajib dipercayai. Hanya 4 ini. Mungkin ada kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah, cuma kita tidak tahu. Yang wajib kita imani dan kita percaya hanya 4 ini. Ustadz, maksudnya iman itu apa? Mengimani, kita meyakini, nak. Meyakini, mempercayai bahwa 4 kitab ini diturunkan kepada nabi-nabi yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Khusus untuk Al-Quran bukan hanya percaya, tapi dipelajari dan difahami isinya. Loh Ustaz, berarti kitab yang lain kita tidak wajib untuk mempelajari dan meyakini dan mengamalkan, tidak? Tidak, karena apa? Khawatirnya sudah di dalamnya terjadi tahrif. Apa Ustaz tahrif? Tahrif itu perubahan. Jadi kitabnya itu dirubah sama tangan-tangan jahil. Nah, karena khawatir ada perubahan, maka kita wajib percaya saja bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan kepada nabi-nabi yang bertugas. Nah, khusus untuk Al-Quran, ingat, khusus Al-Quran kita tidak hanya percaya, tapi harus memahami, mempelajari, bahkan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mohon dipahami ya. Apabila kurang paham, silahkan menanya langsung kepada Ustadz ya, seperti nomor yang sudah Ustadz biasa sebarkan. Jadi tolong dipahami. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.